Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Nadia. Saya dari kelas 11 IPA 1 dan saya bersekolah di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan bercerita mengenai peristiwa sejarah Indonesia, yaitu detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum ke detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan, adanya peristiwa yang bernama peristiwa Rengas Dengklok, yang pada saat itu Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh kaum pemuda. Mereka diasingkan ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat oleh golongan muda. Mereka diasingkan karena meminta untuk sabar dalam mengumumkan proklamasi. Ahmad Subarjo yang pada saat itu mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta, beliau diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya Ahmad Subarjo berjanji jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan itu, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dilepaskan. Setelah adanya peristiwa Rengas Dengklok, kemudian dilanjutkan dengan perumusan naskah proklamasi. Dari Rengas Dengklok, rombongan tiba kembali di Jakarta pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, Bung Karno menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi. Namun, tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang yang sudah menyerah kepada sekutu. Akhirnya, Bung Karno melanjutkan untuk merumuskan naskah proklamasi. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran dari Bung Karno. Kata pertama adalah sumbangan pemikiran dari Ahmad Subarjo, dan kata terakhir merupakan sumbangan pemikiran dari Bung Hatta. Kemudian teks itu diberi saran dan sedikit perubahan oleh Sukarni, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Sukarni mengusulkan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Awalnya, pembacaan teks proklamasi ini akan diumumkan di lapangan Ikada. Namun, Bung Karno mengatakan bahwa kalau diadakan di tempat yang luas dan ramai, itu akan menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Kemudian ia mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasi di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah perumusan naskah proklamasi, dilanjutkan dengan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia semakin dekat. Setelah disepakati, akhirnya pembacaan naskah proklamasi diadakan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di rumah Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta berpesan kepada kaum pemuda yang bekerja di kantor pers untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Pagi harinya, rumah Insinyur Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudanko Latif Hedraningrat menugaskan kepada anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Bung Hatta yang menunggu kedatangan Bung Karno untuk membacakan naskah tersebut.
Setelah Bung Karno hadir, upacara dimulai. Semua yang hadir dalam upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berdiri dengan hikmat dan tertib. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan Sudanko Latif Hedraningrat. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati, yaitu istri Bung Karno. Upacara berlangsung syahdu karena tanpa dikomando, para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Nah, sebuah peristiwa besar telah tercatat dalam perjalanan sejarah perjuangan Indonesia. Meskipun peristiwa tersebut hanya berlangsung sekitar 1 jam, namun telah membawa perubahan besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian video kali ini, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.